apa-apa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen pembimbing di LPTK UIN Bukit Tinggi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Afriyanti SPDI. Sekarang saya mengajar di SDN 18 Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dan sekarang saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Bukit Tinggi dengan NIM 21122165. Sekarang saya akan mempraktekkan uji kinerja saya tanggal 26 Oktober 2022 pada hari Rabu pukul 08.00 WIB dengan tema keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dengan subtema keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap keluarganya, umatnya, kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan, dan Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Ini adalah biodata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
ketua kelasnya? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, kita cek terlebih dahulu kelas dan ruangan kita. Coba anak ibu cek dulu lacinya, mejanya semuanya sudah bersih, siap untuk belajar. Siap, insya Allah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Baqarah. Kebiasaan kita setiap pagi yaitu membaca surat Al-Baqarah 1 sampai 3. Mendapat berkah dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah anak ibu semuanya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, sikap nasionalisme, maka sebelum belajar kita biasakan dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat anak ibu untuk belajar? Masih. Ya, kita terlebih dahulu tepu PPK. Tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi zakat. Siapa yang masih ingat apa itu zakat? Membersihkan ya. Apa yang kita bersihkan? Jiwa dan harta. Ada berapa macam zakat itu? Ada 2. Apa sayang? Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Ya, berarti anak ibu ada belajar di rumah ya. Minggu ini kita mempelajari tentang bab 5, keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk kali ini, pertemuan ini kita mempelajari keteladanan Rasulullah saja ya. Ibu adakan pretest terlebih dahulu.
dahulu ya. Buka HP-nya. Ibu kirimkan linknya di grup. Silakan anak ibu untuk pretest. Terlebih dahulu pretest. Silakan buka HP-nya. Untuk pretest. Yaitu memahami kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan subtema keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. KD-nya ada 2, KDKI 3.12 memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, KI 4.12 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini memahami keteladanan Rasulullah SAW dan menceritakan kisah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu kejujuran dan kasih sayang. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal dengan sifat yang jujur, yaitu dia diberi gelar Al-Amin. Rasulullah sangat mencintai anak yatim, menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Pada usia remaja, beliau diminta pamannya membawa dagangan Siti Khadijah yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Nabi Muhammad mampu mengatasi perselisihan di antara kaum Quraisy tentang peletakan batu Hajar Aswad ketika Ka'bah sedang diperbaiki. Berikutnya kasih sayang Rasulullah terhadap anaknya, keluarganya, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Rasulullah juga sangat menyayangi cucunya Hasan dan Husain. Yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Yang pertama, Nabi Muhammad hemat dalam penggunaan air ketika berwudu. Berikut menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Ibu bagi anak ibu menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Baik anak ibu. Ibu kasih tugas kelompok 1, yaitu ibu akan menyajikan 4 video ya. Kelompok 1 itu menganalisis video 1 ya. Ibu bagikan ini LKPD-nya. Kelompok 2 menganalisis video 2. Kelompok 1 menganalisis video 1. Kelompok 3 menganalisis video 3. Kelompok 4 menganalisis video 4 ya. Ibu saksikan videonya. Tolong dulu anak ibu lihat videonya ya.
Setelah kehancuran pasukan Raja Abraham, kota Mekah semakin terdampak. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 batu istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Aminah meninggal di sana, dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Video yang kedua yaitu dianalisis oleh kelompok 2 ya. Kita saksikan video yang kedua. Berpakaian compang camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar wahai Rasul, bantulah aku lagi ya Rasul. Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Video yang ketiga yaitu dianalisis oleh anak ibu kelompok 3. Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat di kuliah yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Otto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Si untuk video yang keempat dianalisis oleh kelompok 4 ya. Si nenek bersiap untuk mengumpulkan debu serta dedaunan untuk dilemparkan kepada Nabi. Rasulullah SAW terkejut, tetapi tidak marah dan tetap mengucapkan salam serta tersenyum. Selain itu Rasulullah menyiapkan minum dan makan untuk si nenek. Si nenek terkejut melihat Rasulullah SAW. Orang yang selama ini ia hina ternyata memiliki ketulusan dan kepedulian terhadapnya. Demikian paparan video yang ibu tayangkan kepada anak-anak ibu semuanya. Untuk itu tugas yang anak ibu lakukan mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menganalisis video tersebut dan mengeluarkan buku paketnya. Nanti dianalisis videonya dan diambil di buku paketnya, dibandingkan dengan buku paketnya apa-apa yang sudah ibu tayangkan tadi. Silakan.
kejujurannya itu maka Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah orang Quraisy dengan penduduk Makkah yang mana waktu meletakkan batu Hajar Aswad mereka berselisih paham. Maka Nabi Muhammad mengambil selai selendang dan menyuruh kabilah yang bertengkar tadi untuk memegang ujung selendang itu dan meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang itu. Lalu mereka membawa bersama dan sampai dekat Ka'bah. Nabi yang meletakkan ke tempatnya semula. Begitulah Nabi Muhammad orang yang adil dan bijaksana. Maka Nabi Muhammad menjadi suri teladan yang baik bagi umatnya. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Ibu berikan bintang sebagai plusnya buat kelompok 1 ya. Baik, untuk berikutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kami tentang pelajaran kita hari ini. Materi keteladanan Rasulullah. Setelah kita menonton video singkat tadi, maka dapat ditunjukkan Nabi Muhammad adalah orang yang sangat penyayang. Nabi sangat menyayangi anaknya serta keluarganya. Baikkan umatnya hari ini kami Muhammad Fatimah. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplus buat kelompok 2, dapat lagi bintang. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Setelah kita menonton video singkat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat lil alamin, sebagai pemahaman hidayah bagi alam semesta. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah keadaan masyarakat dari dunia menjadi masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan agama tauhid, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW menanamkan akhlak dan tulus seperti menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang muhajirin dengan kaum ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplus buat kelompok 3. Berikut kelompok 4. Setelah kita menonton video singkat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad selain pertanyaan, Nabi juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini terbukti ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat sebelum sholat beliau berwuduk, dan Nabi Muhammad SAW hemat dalam menggunakan air berwuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan aplus buat kelompok. Nah, baiklah. Untuk itu kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah apa tadi? Tentang keteladanan Rasulullah, tentang kejujurannya. Iya, yang pertama tentang kejujuran Nabi Muhammad.
anak ibu yang berhubungan dengan alam nyata. Sekarang dari keempat sub-bahasan yang sudah kita simpulkan tadi, yaitu ada yang ketiga, yaitu peduli terhadap lingkungan. Sampai saat ini perlu kita contoh ya. Ketika kita melaksanakan wudhu, maka kita hemat dalam menggunakan air. Ketika bak mandi kita juga sudah penuh, maka kerannya kita matikan. Itu namanya kita hemat dalam penggunaan air. Ketika berwudhu, bukan berarti kita kata ibu hemat menggunakan air wudhu. Nah, bukan begitu. Maksudnya kerannya juga dikecilkan dan air itu tidak cepat habis. Bisa pula orang setelah kita menggunakan air berikutnya. Ya, itu namanya kita hemat dan peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap apa? Lingkungan. Sekarang Ibu adakan pertanyaan. Siapa yang dapat? Ibu akan kasih hadiah. Ya, Ibu punya hadiah. Oke, dengarkan Ibu. Yang pertama, siapa yang dapat tunjuk tangan ya? Nabi Muhammad sejak kecil dia terkenal dengan sifat yang jujur. Maka dia diberi gelar, ya silakan Kori, Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Oke, dapat bonus dari Ibu ya. Nabi Muhammad peduli terhadap lingkungan. Makanya Nabi Muhammad dan hemat dalam penggunaan air. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melakukan berwudhu. Iya, benar sekali. Berikut, Nabi Muhammad disebut juga pembawa rahmat bagi semesta alam. Yang istilah menyebutkan pembawa rahmat bagi semesta alam dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin itu artinya pembawa rahmat bagi alam semesta. Oke, ada Ibu semuanya ya. Baiklah anak Ibu, karena kita sudah menyimpulkan dan sudah Ibu berikan penguatan, maka selanjutnya tugas anak Ibu adalah post test. Apa? Post test. Silakan keluarkan HP-nya, klik linknya, kita post test hari ini. Silakan pilih emoji tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nomor 1, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sudah menyenangkan. Ibu adakan PR terlebih dahulu, yaitu membuat di kantor, yaitu tentang silsilah dan keteladanan Nabi
Rasulullah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak ibu ketua kelas dipimpin temannya untuk membaca doa. Siap, Ra, hormat, Ra, tegar, Ra, bersyukur.